Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Hermanto Putra, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS etika dakwah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah, serta ruang lingkup etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Dakwah berasal dari bahasa Arab, dakwah yang berarti menyeru atau mengajak. Jadi, etika dakwah secara bahasa dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur cara seseorang dalam menyeru dan mengajak orang lain kepada nilai-nilai keagamaan. Secara istilah, etika dakwah adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang harus dipegang oleh seseorang dai atau seorang pendakwah dalam menyampaikan ajaran agama. Hal ini mencakup sikap, perilaku, dan cara komunikasi yang baik dan benar, serta mengedepankan aspek moral dan etika dalam berdakwah. Kemudian, adapun ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama, sikap dan perilaku pendakwah. Seorang pendakwah harus memiliki akhlak yang baik, sabar, dan penuh kasih sayang. Kemudian harus menghindari sikap sombong, merasa benar sendiri, dan merendahkan orang lain. Yang kedua, metode penyampaian. Seorang pendai harus menggunakan cara yang bijaksana, lembut, dan tidak memaksakan. Kemudian, yang ketiga, materi dakwah. Seorang pendai harus menyampaikan ajaran agama dengan akurat dan bertanggung jawab. Kemudian, menghindari informasi yang menyesatkan atau kontroversial tanpa dasar yang kuat. Kemudian, yang keempat, hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, harus memiliki tanggung jawab sosial. Soal nomor 2. Jelaskan 4 landasan etika dakwah, sertakan 4 ayat Al-Qur'annya. Berikut adalah 4 landasan etika dalam dakwah beserta ayat Al-Qur'an yang mendasarinya. Yang pertama, yakni kelemah lembutan dan kearifan. Dalam menyampaikan dakwah, sebaiknya disampaikan dengan kelembutan, kasih sayang, dan cara yang bijaksana, sehingga tidak menimbulkan kesan memaksa atau menyinggung perasaan orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, yaitu kesabaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Dakwah seringkali dihadapkan dengan tantangan dan penolakan, sehingga seseorang dai perlu bersabar dalam menghadapi segala rintangan. Hal ini sesuai dengan surat Al-Asr ayat 3 yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang ketiga, yakni tidak memaksa dalam beragama. Dakwah yang baik tidak dilakukan dengan cara memaksa atau adanya unsur paksaan. Islam mengajarkan kebebasan dalam beragama, sehingga setiap orang memiliki hak untuk memilih. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 246 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Kemudian yang keempat, yaitu keteladanan dalam perbuatan. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah dengan keteladanan atau menunjukkan contoh yang baik. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi umat Islam. Hal ini tercermin dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3. Jelaskan pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan dan teori etika dakwah mencangkup beberapa konsep yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan tata cara yang baik dalam menyampaikan dakwah. Berikut penjelasan singkatnya. Yang pertama, pendekatan hikmah atau kebijaksanaan. Pendekatan ini menekankan penggunaan cara bijaksana dan sesuai dengan kondisi audiens. Hikmah dalam dakwah berarti menyampaikan pesan dengan metode yang efektif dan sesuai situasi, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125. Yang kedua,
yaitu pendekatan mau'izzah hasanah atau pengajaran yang baik. Dakwah dilakukan dengan kata-kata yang baik, penuh kasih dan motivasi, sehingga dapat menyentuh hati tanpa menyinggung perasaan orang lain. Pendekatan ini menumbuhkan kedekatan emosional dan penerimaan dari audiens. Yang ketiga, yaitu pendekatan mujadalah atau dialog yang baik. Ketika terdapat perbedaan pendapat, dakwah menggunakan pendekatan dialog yang santun dan logis. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik serta membuka ruang diskusi yang membangun dan saling memahami. Kemudian yang keempat, yaitu teori akhlak dalam dakwah. Teori ini berfokus pada keteladanan akhlak sebagai metode dakwah yang efektif. Seorang dai diharapkan menampilkan akhlak mulia dalam tindakan sehari-hari, karena keteladanan lebih mudah diterima daripada sekedar perkataan. Soal nomor 4. Jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma dan jenis-jenis urf, sertakan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan urf. Norma adalah aturan atau pedoman yang diterima dalam masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya, sehingga tercipta keteraturan sosial. Norma dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Islam menghormati urf selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Urf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu urf sohi atau adat yang benar. Yang kedua yaitu urf fasid atau adat yang buruk. Landasan penggunaan urf dalam Islam tercermin dalam ayat-ayat yang menekankan pentingnya kebiasaan baik dalam masyarakat. Salah satunya dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Soal nomor 5. Bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran? Sebutkan 5 saja dan jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Dalam Al-Quran ada 5 akhlak seorang dai yang dianjurkan. Yang pertama, seorang dai itu harus mempunyai sifat yang sabar. Kemudian harus jujur. Yang ketiga harus lemah lembut. Kemudian pemaaf. Dan yang terakhir harus bijaksana. Kemudian penampilan dan kepribadian dai. Bagaimana sih dai? Penampilan dan kepribadian dai yang baik itu. Jadi, penampilan seorang dai itu harus rapi, bersih, dan sederhana, sehingga memancarkan ketenangan dan ketertiban. Penampilan yang baik mencerminkan rasa hormat kepada audiens, serta menjaga kewibawaan sebagai seorang pembawa pesan agama. Kemudian, kepribadian seorang dai. Seorang dai perlu memiliki kepribadian yang ramah, terbuka, dan rendah hati. Kepribadian yang hangat dan mudah bergaul akan membuat audiens merasa nyaman dan lebih terbuka terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, dai harus konsisten dalam mengamalkan ajaran yang disampaikan, karena keteladanan dalam perbuatan jauh lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.